Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami berada di seputaran Stadion Utama Riau untuk melanjutkan bincang-bincang kami dengan narasumber kita, Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita menikmati suasana beda nih dengan hari sebelumnya, Prof. Iya. Kalau kemarin kita di sebuah kampus, sekarang kita berada di seputaran arena olahraga yang kita kenal dengan main stadium Riau. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah berbincang-bincang soal ayat kauliyah dan kauniyah. Ya. Yang kauliyah itu ternyata ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kemudian Pak Prof telah menerbitkan buku ketiga nih ya Prof. Iya. Buku ketiga, buku puisi berjudul Damailah Indonesia. Nah, saya menarik juga untuk menanyakan filosofi atau makna daripada puisi-puisi yang Pak Prof terbitkan ini untuk segera kita analisa dan kita berikan makna lebih dalam tentang puisi ini, Prof. Mungkin Pak Prof bisa melatar belakangi apa sebetulnya motivasi Pak Prof untuk bisa dan melahirkan puisi sebanyak ini Pak Prof. Ya, ayat pertama yang turun kepada Nabi, yang itu tujuannya adalah untuk kita semua, menyuruh membaca. Apa yang mau dibaca? Kalau kita ikuti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya Allah itu mencipta. Kalau begitu, yang akan kita baca itu semua yang diciptakan oleh Allah. Ketika itulah saya terinspirasi dari ayat itu untuk menulis puisi dengan judul Bacalah itu. Nah, baca yang tertulis ayat kauliyah, baca yang terbentang luas di alam luas, ayat-ayat kauniyah. Malah ternyata ayat-ayat kauniyah ini yang lebih banyak, lebih banyak mengukuhkan keyakinan, mengukuhkan keyakinan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Pak Prof, saya ingin sudah nggak sabar lagi nih untuk membaca salah satu bait daripada puisi ini, Prof. Boleh, Prof? Baik. Nah, kita duduk sini, Pak Prof. Baik. Jadi ini puisi yang pertama dari buku ini, Pak Prof. Saya coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah kitab yang diwahyukan. Bacalah buku yang bertulisan. Bacalah bumi yang terhampar. Bacalah langit yang membiru melingkup alam. Ini apa maknanya, Prof? Pertama kita membaca kitab yang di situ dituliskan wahyu. Itu wahyu Allah dalam bentuk kauliyah. Dari bacaan yang tertulis itu di kitab itu, lalu kita telusuri ke alam yang kita sebut dengan ayat-ayat kauniyah itu. Jadi bukan hanya baca kitab yang berisi wahyu secara khusus, baca juga lah buku yang bertulisan. Buku itu ketika kitab atau wahyu dibaca, maka dia berlanjut kemudian dipahami oleh mula-mula Nabi, dijelaskan oleh Nabi dalam bentuk bayan, tabyin. Kemudian setelah Nabi meninggal, itu dipahami oleh para ulama, para ilmuwan, menerjemahkan wahyu, menerjemahkan hadis-hadis Nabi itu, kemudian dia baca alam. Dibaca alam, ternyata alam ini begitu indah, begitu luas. Makanya bacalah juga langit yang membiru melingkup alam. Apa yang dibaca di langit? Di langit ada awan, di langit ada bintang, di langit ada matahari,
di langit ada bulan. Sesekali bermenung kita di tengah lapangan luas seperti ini. Alangkah indahnya ini kalau tengah malam. Tengah malam di saat bulan purnama. Lalu bulan bersinar terang, di sekitarnya ada bintang-bintang. Bacalah itu. Apa yang dibaca? Ya Allah, indah sekali ciptaanmu ini. Nah, kita membaca alam yang indah. Saya ingat suatu ketika dulu di zaman Yunani, Plato bertanya kepada muridnya Aristoteles. Tanyanya waktu itu Plato membawa muridnya Aristoteles itu ke sebuah istana. Di istana itu ada lukisan yang indah. Indah. Apa kata Aristoteles di depan gurunya? Pak, katakan kira-kira begitulah. Ini lukisan ini indah sekali. Apa kata Plato? Iya. Tapi mana yang lebih indah? Lukisan ini atau orang yang melukis ini? Apa jawab Aristoteles? Kalau begitu lebih indah orang yang melukis ini. Keindahan yang ada dalam dirinya dipantulkan dalam lukisan. Lalu mana lebih indah? Yang melukis ini atau yang menciptakan si pelukis ini? Oh, itu lebih indah sekali. Nah, begitulah Plato menggiring muridnya merenungi alam dalam rangka mencari Allah. Kalau alam itu indah, sebenarnya yang kita lihat itu adalah Allah. Allah itu indah. Jadi akan terasa keindahan itu, akan lebih nikmat ketika yang kita rasakan itu sebenarnya kita sekarang sedang melihat keindahan Allah. Itu alam itu. Nah, itu yang membuat saya memancing saya untuk menulis sampai ke bawah. Bacalah bintang, bacalah hutan, bacalah laut, bacalah hewan, baca semua. Lalu lama-lama kemudian setelah membaca alam yang terbentang luas ini, yang berangkat dari wahyu dan buku, kemudian kita menukik dalam diri kita, membaca diri, menyelamlah kemudian ke dalam hati yang luas tidak bertepi, yang jauh tidak berujung. Setelah itu kamu akan menemukan Tuhanmu dalam hatimu sendiri. Itu makna daripada bacalah itu. Pak Prof, terkait dengan masalah bumi, dalam Al-Quran itu ada wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi itu terbentang luas. Ini Allah meminta kita supaya itu dicerna dan dipikirkan. Gimana nih? Jadi kan ada perdebatan sejak dulu pada masa siapa yang mengatakan bumi. Dulu kan para agamawan gereja mengatakan bumi ini datar. Tapi bukan yang mengatakan bumi ini bulat. Nah, ini kan stadion. Ini stadion utama Riau. Ketika kita berjalan lurus saja. Kita jalan lurus saja. Ini kan kecil saja. Kita merasakan jalan kita lurus saja. Tahu-tahu kita sampai di tempat kita berangkat yang pertama tadi. Sedangkan stadion yang kecil ini kita nggak sadar kalau kita sebenarnya sudah berkeliling. Apalagi bumi. Saya seorang penerbang saya bilang bagaimana cara bisa mengelilingi dunia? Katanya Bapak terbang aja lurus. Nanti Bapak akan sampai di sini kembali. Itu. Dan itu kekayaan ciptaan Allah yang luar biasa. Makanya ketika orang-orang yang mempelajari alam, ujung-ujungnya tadi Rabbana ma khalaqta hadza bil, difikirkan ciptaan langit, bintang-bintang ada langit, bumi yang terhampar luas, laut yang luas begitu, kemudian alam yang sejuk. Lalu kemudian dipikiri, lalu diresapi dengan jiwa masuk alam hati, lalu muncullah satu keyakinan, ya Allah, betapa indahnya, betapa besarnya Engkau, betapa indahnya yang Engkau ciptakan. Engkau tentu maha indah daripada semua yang indah ini. Itu namanya yang saya katakan lari ke dalam hati. Ketika itu kita akan kenal dengan Allah. Setelah itu kita akan kenal dengan diri kita. Setelah itu kenal Allah. Itu makna dari puisi itu. Pak Prof, ada orang yang menganalisa dan mencerna ayat-ayat Qauliyah itu, sehingga dia memancarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di antara mereka itu ada yang memang sampai kepada puncak
Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tapi juga ada orang yang bertahan dengan hanya ilmu pengetahuan saja, ya, tanpa menimbulkan hasrat dan efek akhir sampainya mereka kepada Allah. Ini bagaimana nih, apa perbandingannya dan seperti apa perbedaannya mereka yang mencerna ayat Allah itu dengan nurani atau yang bukan karena nuraninya? Ya, jadi orang yang ilmuwan, ya, yang berhenti pada satu penemuan, ya, lalu dia menganggap itu yang paling benar dan tidak sampai kemudian timbul keyakinan Rabbana khalaqta Rabbana batila, itu sebenarnya orang itu belum sampai ke ujung pencariannya. Kenapa? Atau kapan muncul pengakuan, ya Allah, tidak ada yang sia-sia kau ciptakan. Kenapa? Ketika seorang ilmuwan, seorang periset, seorang peneliti sudah menghabiskan semua kemampuannya, tapi ternyata masih ada lagi yang dia belum tahu. Ketika itu kemampuanku lah sudah sampai di sini. Makanya dia meyakini saja semuanya masih ada lagi yang harus aku ketahui. Makanya dalam ilmu pengetahuan kata Einstein, saya mulai di mana orang berhenti. Jadi ilmu pengetahuan itu merupakan kelanjutan. Ketika itu kita pahami, pantas Nabi itu mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kenapa? Ilmu itu nggak ada sudahnya, nggak ada akhirnya. Jadi orang yang menganggap bahwa dia sudah hebat dengan ilmunya, berarti dia belum sampai kepada pencarian yang sesungguhnya. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan, semakin bertambah ilmuku, semakin terasa bodohku. Kenapa? Semakin banyak yang kita tahu, kita harungi samudera ilmu yang luas, semakin ke tengah, terasa diri ini semakin kecil. Ya Allah, masih banyak lagi yang aku tidak tahu dan tidak mungkin kau kuasai semua. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi orang yang berilmu yang sesungguhnya, kata Imam Syafi'i, adalah orang yang tunduk kepada kebesaran Allah. Dia tunduk dan jauh dari kesombongan. Tetapi kata Imam Syafi'i, orang yang berilmu tapi adabnya tidak punya adab, sombong segala macam. Kata Imam Syafi'i, ini salah satu hal yang akan membuat hati menjadi gersang. Oleh sebab itu kata Imam Syafi'i, menghindarlah dari orang ilmu yang tidak punya adab. Itu kata-kata Imam Syafi'i. Kenapa muncul kata-kata Imam Syafi'i seperti itu? Karena Imam Syafi'i meyakini orang yang semakin mengharungi lautan ilmu yang tak bertepi itu, semakin ke tengah dia merasa dirinya semakin kecil dan semakin lemah, maka dia tunduk. Tapi kalau dia menyombong berarti dia tidak sampai di situ. Nah inilah berbeda jauh daripada orang yang mendalami ilmu. Nah, jadi Pak Prof, ada orang memang ilmunya cukup tinggi, tapi adab dan akhlaknya itu tidak menyelimuti kehidupannya. Ini apa penyebabnya Pak Prof? Sebenarnya belum tinggi. Ketinggian ilmu itu sebenarnya adalah ketika dia menyadari, menyelam ke dalam hatinya. Itu. Jadi pengembaraan yang terjauh manusia itu, penyelaman yang terdalam manusia itu adalah ke hatinya. Manusia itu sebenarnya dalam ilmu akhirnya dia mencari dirinya sendiri. Ini yang dilakukan oleh Pak Habibie menjelang akhir hayat beliau. Saya diberi oleh Allah kemampuan IQ yang begitu tinggi, bisa menciptakan ini. Tetapi setelah saya coba semua, lakukan semua, saya punya keterbatasan. Akhirnya beliau lari kepada agama. Jadi seorang ilmuwan yang sesungguhnya, dia bukan menemukan penemuan-penemuan ini, tetapi dia menemukan dirinya sendiri. Itulah ilmuwan yang sesungguhnya. Jadi kalau kisahnya Nabi Ibrahim mencari kebenaran itu berawal daripada alam semesta, dari alam. Kemudian dia sampai kepada rupanya nggak ada yang bisa membuat dirinya sebagai seseorang yang memang ada di hadapan Tuhan, dan dia sampailah kepada Tuhan yang sebenarnya itu. Seperti itu ya Pak. Kayak itu. Nabi Ibrahim mirip dengan tadi, atau Aristoteles itu mirip dengan Nabi Ibrahim tadi. Mencari Tuhan melalui ciptaan. Harusnya kita kan begitu juga kepada anak-anak kita ya. Kita bawa mereka jalan, ini apa. Kemudian makanya sesekali kita tengokkan hutan, kita tengokkan laut. Jadi misalnya begini. Akhirnya orang berkesimpulan, langit itu biru kah? Sebenarnya tidak biru. Cuma biru itu adalah batas pandang. Buktinya apa? Gunung juga terlihat biru, bukan hijau. Padahal kalau kita ke gunung, hijau.
Laut seperti itu juga. Di hijau itu, biru itu adalah lambang kedalaman dan lambang dari ketinggian. Orang semakin tinggi dia berilmu, dia semakin biru. Semakin biru akhirnya semakin dia tenggelam, lalu dia masuk ke dalam kebiruan yang sungguhnya, itu nirwana. Nirwana itu adalah nir itu artinya nol. Jadi nirwana, kalau dalam agama Hindu kan namanya surga itu nirwana. Kapan kenikmatan yang tertinggi? Kenikmatan yang tertinggi itu adalah ketika kita merasakan bahwa kita sudah tidak ada. Itu kenikmatan yang tertinggi. Ya. Jadi karena apa? Yang merasakan nikmat sesungguhnya bukan fisik. Kalau masih nikmat di mulut itu belum. Jadi surga yang sungguhnya, kata Nabi apa? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Jadi kenikmatan yang sesungguhnya itu adalah ketika kita sudah lebur. Ketika itulah la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepasrahan yang tinggi. Kita kepasrahan itu yang belum. Jadi kaitan antara Allah menyuruh kita membaca alam itu dengan teknologi seperti apa? Ya tadi seperti yang dilakukan kalau kita, jadi begini, saya punya kawan seorang penerbang pesawat tempur. Dia akan belajar ilmu antariksa. Dia bertanya satu hal pada saya. Tapi hebatnya apa? Saya tunjukkan dia satu, dapatnya 20 begini. Kenapa 20? Yang satu itu ditelusurinya berkembang akhirnya, Prof kalau begini mana? Begini. Akhirnya dia menemukan. Saya belajar jadinya kepada dia. Jadi mencari Tuhan melalui teknologi. Hendaknya penemuan teknologi itu semakin memperkuat kita bahwa di balik yang kita temukan itu ada sesuatu, ada zat yang lebih kuasa membuat itu. Jadi harus, makanya rasikhuna fil ilmi itu bukan orang soal rajin beribadah, bukan hanya rajin baca Al-Quran, tapi rajin dia mendalami ilmu pengetahuan ciptaan Allah, akhirnya dia berjumpa dengan Allah. Ini yang kita rindukan. Jadi yang tadabbur itu seperti apa, Pak? Tadabbur itu tadi. Kalau tadabbur ayat yang kayak ayat qauliyah, mendalami, memahami, tidak terbatas pada teks. Ya kan ada orang pada teks kalau sudah bicara begini berhenti. Tidak bisa. Ya, karena ayat-ayat Al-Quran terutama itu punya dua arti. Ada arti zahir, ada arti batin. Yang dituju itu adalah arti batin. Makanya Ibnu Rus mengatakan yang kita lihat itu adalah arti batin. Tulisan itu, ayat-ayat itu dia sebut sebagai simbol. Tetapi untuk orang awam itu perlu. Itu perlu. Karena orang awam itu dia tidak bisa menemukan keyakinannya, kepercayaannya, dan tidak bisa merasakan sesuatu tanpa ada benda yang dirasakannya. Tapi kalau orang khawas tidak. Karena orang khawas kebahagiaan itu, nikmat itu terasa oleh jiwanya sendiri. Makanya kita melihat ada orang santai saja, berpakaian seadanya segala macam. Kenapa? Tapi dia bahagia luar biasa. Karena dia sudah menemukan dirinya. Sementara yang lain soal pakaian lebih wah ya. Lebih wah. Tapi batinnya gersang. Jadi makanya kalau bisa dua-dua sekaligus kan bagus. Apa kata Imam Abu Hanifah? Ilmu itu mahal. Muhammad Hanifah kan pengusaha dia konglomerat. Maka buku saringannya mahal-mahal. Bagus juga. Tetapi Abu Hanifah dia tidak berhenti pada kekayaan. Kekayaan itu tidak dijadikannya untuk menyombongkan diri, tapi dia mendalami terus. Jadi itu maknanya. Maka kembali kita ke alam tadi. Ini alam sekitar ini luar biasa. Tentu yang menciptakannya jauh dari maha luar biasa. Ya kan? Alam ini indah sekali. Seperti saya katakan tadi, andaikan kita duduk tengah malam di bulan purnama, indahnya bukan main. Ketika itulah kita menemukan Tuhan. Berbisik kita berdua dengan Tuhan, dia tuh berdoa lah di situ. Entah kapan kita akan sampai di tengah malam bakal sekali di sini, ya kan? Nah, gitu. Ada waktu nanti Pak Prof. Iya. Saya masuk ke bait yang kedua, Prof. Bacalah matahari yang pancarkan terang. Bacalah malam bila menutupi, bila siang bercahaya benderang. Bacalah bulan, bintang gemintang, berkedap-kedip di cakrawala malam. Pak Prof, matahari. Ya, matahari itu rupanya juga merupakan salah satu sumber energi, Pak Prof. Gimana nih? Jadi itu kan berasal dari surat Asy-Syams, ya. Asalnya situ. Baca ketika matahari pancarkan terang.
apabila malam menutupi, menggelimuti, gitu ya. Jadi saya angkat dari ayat Al-Quran itu. Ayat Al-Quran itu kan puitis sekali. Sangat puitis. Puitis yang nomor satu, makanya. Jadi Al-Quran itu katanya bukan kitab seni, tapi lebih seni daripada seni. Sumber seni, ya. Bukan ilmu kitab ilmu, tapi adalah sumber ilmu pengetahuan. Jadi kita angkat dari situ. Ini tadi. Kita boleh dari atasnya, bacalah kitab yang diwahyukan. Ya kan? Dari situ kita menjalar ke bawah. Oh, rupanya Allah menyuruh membaca matahari juga. Kita membaca lama-lama kesemuanya membaca diri sendiri. Ya, di tengah-tengah kemahakuasaan yang begitu indah, yang begitu hebat. Posisi kita di mana? Tuhan ciptakan kita untuk apa di tengah-tengah kesemestaan ini? Untuk apa? Kan sudah kita katakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa artinya? Ya Allah, tidaklah sia-sia Engkau ciptakan segala ini tanpa ada maksud. Kalau begitu Engkau ciptakan aku juga ada maksud. Untuk apa? Untuk apa aku ada? Lalu kalau untuk apa aku ada, apa yang harus aku lakukan di tengah-tengah kesemestaan ini? Ada satu ungkapan yang bijak sekali. Umur dunia ini panjang, panjang sekali gitu ya. Kalau dibanding dengan umur kita yang hanya sepersekian titik, sepersekian milik dengan umur yang panjang ini, tapi jadikanlah umur yang sedikit ini bermakna untuk umur dunia yang panjang ini. Kenapa? Karena kita khalifah. Khalifah itu menciptakan peradaban. Oleh sebab itu, isilah jadikanlah umur yang pendek ini. Tetapi kita punya usia panjang sekali sesuai dengan ciptaan Allah ini mengisi. Jadi kita harus tunaikan tugas sebagai khalifah. Tidak harus menjadikan membuat negara khalifah, bukan begitu. Itu pun jika boleh kalau khalifah diartikan dalam artian akademik. Ya, jangan diartikan khalifah dalam artian politik. Gitu. Nah, baik Pak Prof, kembali kita kepada masalah ayat-ayat kauniyah itu yang memang luar biasa ya Pak Prof. Cuma bagaimana kita bisa menjadikan alam semesta itu bisa juga menjadi sumber kehidupan Pak Prof. Kalau kita telusuri lagi ayat-ayat yang kitab yang diwahyukan tadi, memang wanzalna minas sama'i ma'an ambatna bihi. Kami tumbuhkan bumi, suburkan bumi. Ikan-ikan di laut yang berenang, itu dengan laut yang terbentang luas, itu ada ikan-ikan segar yang bisa kalian gunakan. Laut yang luas bisa untuk kita kalian layari. Ya, semuanya dijadikan untuk kamu. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semuanya yang diciptakan Allah ini intinya untuk manusia. Jadi Allah tuh sangat sayang, cinta sekali kepada manusia. Semuanya diciptakannya. Makanya katakan Allah itu adalah zat antroposentris. Semua ciptaannya tercipta. Jadi kita jadikan sebagai sumber kehidupan. Tetapi ingat, kita sebagai khalifah, sumber kehidupan itu bukan hanya untuk kita, tetapi kehidupan untuk semua. Maka kelolalah alam ciptaan Allah ini, bukan kita habiskan sendiri, tapi ingat, kita berbagi dengan makhluk Allah yang lain. Makanya dikatakan bumi ini, isi bumi ini akan cukup untuk semua manusia, berapapun banyaknya manusia itu, tapi tidak cukup untuk seorang yang rakus. Gitu. Nah, kita lihat sekarang, kita di Riau aja misalnya, dulu sekitar ini hutan lebat, banyak sekali kekayaan alam, kayu, floranya, yang faunanya, yang luar biasa itu. Kadang-kadang terbayang rasanya dulu itu lebih indah alamnya daripada sekarang. Sekarang mana perginya? Itu karena itu dikelola, dieksploitasi oleh orang yang rakus. Seberapa banyak pun manusia, dia akan cukup untuk mencukupi kehidupan manusia di bumi ini, tapi tidak akan cukup oleh seorang yang tamak. Itu ya. Jadi ketamakan itu luar biasa. Jadi saya katakan tamak itu bagaikan api. Kalau nggak dipadamkan, dia akan membakar semuanya. Atau paling tidak kalau dikendalikan.
Jadi sebetulnya ada undang-undang juga ya Prof. Selain Al-Quran ya, ada petunjuk wahyu yang lain itu. Kita kan punya undang-undang. Bagaimana kita melestarikan alam lingkungan ya kan. Nah ini mungkin yang perlu juga masyarakat kita itu tunduk kepada aturan Allah dan juga taat kepada aturan yang dibuat oleh pemerintah. Seperti apa Pak? Ya, jadi gini. Semua syariat, aturan, misalnya ibadah dalam Islam, itu ujungnya apa? Ujungnya melatih diri ketaatan kepada aturan. Kalau sudah taat kepada aturan Allah dalam bentuk gerakan-gerakan simbolik, tapi kemudian diwujudkan dalam bentuk gerakan yang sungguhnya ketaatan kepada aturan itu. Kita undang-undang kita banyak sekali. Banyak, betul. Tapi ketaatan kepada undang-undang itu nggak cukup dalam bentuk orasi. Nggak cukup sekedar dinarasikan. Ketaatan kepada undang-undang itu harus dicontohkan oleh para penegak undang-undang itu sendiri. Penegak undang-undang sendiri. Makanya dalam Al-Quran Allah sudah menegur. Kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Allah marah betul kepada orang yang membuat aturan, membuat undang-undang tapi tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakan. Akibatnya apa? Ya undang-undang itu habis sekedar proyek saja. Itu kita bawakan ayat tadi ke sana juga. Ya. Antaqulu ma la taf'alun. Antaktubu ma la taf'alun. Kalian tulis, kalian buat undang-undang lalu dipajang lalu hilang. Tidak digunakan. Allah kabura maktan, sangat besarlah kemarahan Allah kepada orang seperti itu. Jadi kalau banyak undang-undang di suatu negara, tapi undang-undang itu tidak ditegakkan dengan sesungguh, maka Allah murka sekali kepada negara itu. Nah, itu orang munafik namanya. Jadi misalnya ayat yang mengatakan la tufsidu fil ardi ba'da islahiha itu juga ada undang-undangnya. Sepertinya masalah kebersihan ya Pak Prof. Ada perda tentang kebersihan. Bagaimana itu Pak mengkolaborasi dan mensinergi antara keduanya itu sehingga betul-betul kita di satu segi kita mengamalkan Al-Quran dan di pihak lain kita juga mengamalkan melaksanakan apa yang sudah menjadi peraturan. Saya melihat kita sudah sebenarnya kemauan untuk misalnya ayat tadi la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Saya mengartikan jangan kamu rusak bumi setelah bumi itu diciptakan begitu sistematisnya. Maka dibuatlah undang-undang tentang lingkungan hidup. Undang-undang tentang hidup kan disebut undang-undang yang apa namanya tentang bagaimana menjaga ekosistem, sistem lingkungan. Karena hidup ini, alam ini merupakan satu sistem. Kalau satu sistem jangan diubah salah satu subsistem atau dihilangkan sehingga mengganggu kepada sistem yang lain. Pada sistem. Oleh sebab itu tuh ayat itu mengarahnya ke situ. Ba'da islahiha. Jangan dirusak keseimbangan bumi ketika bumi itu sudah aku ciptakan begitu seimbangnya, begitu sistematisnya, jangan dirusak. Nah, kenapa terjadi kerusakan? Karena kita mengganggu mengganggu keseimbangan lingkungan itu sendiri. Nah kita sudah punya undang-undang, tapi saya lihat undang-undang itu ya seperti itulah. Sejak ada misalnya Kementerian Kehutanan, artinya kalau dengan adanya Kementerian Kehutanan, hutanan kita tuh lestari. Sekarang coba tengok, malah sejak ada undang-undang itu hutan malah semakin habis. What happened? Jadi ini masalah-masalah serius untuk kita kan. Jadi kembali kepada yang tadi. Pernah juga beberapa pembicaraan kita sebelumnya, bernegara tanpa ada yang menuntun kita secara religius itu rusak. Misalnya. Jadi jiwa agama itu perlu dibawakan dalam ketika kita mengelola hidup ini, hidup berkeluarga, bermasyarakat, apalagi berbangsa dan bernegara. Itu. Pak Prof, saya mau baca bait yang ketiga ini. Bacalah angin yang berhembus lembut bawa kesejukan, kencang yang menerbangkan. Bacalah hujan yang hidupkan tanaman,
Bacalah panas yang hangatkan badan, bacalah laut yang bergelombang, bacalah ikan yang berenang di air tergenang, di lautan luas, di danau hijau atau di rawa berpayau, kapal berlayar terapung di samudra raya. Ini lebih mantap ini Pak Prof. Apa maknanya Prof? Itu semuanya dari ayat Al-Quran. Al-Quran semua. Cuma kita gunakan bahasanya yang bisa lebih mudah dicerna. Sedikit Pak Prof, memang ada juga orang menggarap puisi itu memang sulit dicerna Pak Prof. Kecuali orang-orang yang memang jiwa puitisnya tinggi ya. Tapi ini ya boleh dikatakan mudah kita mencernanya Pak, karena memang sumbernya itu jelas dari Al-Quran Pak Prof. Gimana nih? Jadi ada yang mengatakan puisi-puisi yang saya buat ini namanya puisi pamflet. Gitu ya. Puisi pamflet itu puisi yang memang bicara yang bisa dilihat dengan nyata di alam nyata. Dan kita memang menginginkan juga seperti itu. Karena Al-Quran juga bicara seperti itu. Jelas arahnya kemana, tujuannya kemana. Nah, jiwa seni itu kan ada yang seninya abstrak, ada seninya natural. Nah, ini mungkin lebih dekat kepada natural. Natural ya. Kalau abstrak itu hanya dibaca oleh orang-orang yang abstrak pula dalam arti menangkapi itu. Nah, kalau kita kan lebih suka kepada yang hal-hal yang sifatnya natural itu. Makanya dikatakan puisi seperti ini adalah puisi pamflet katanya, seperti puisinya Rendra atau bahkan seperti puisi Buya Hamka juga. Kalau puisi Buya Hamka kan nampaknya seperti itu itu. Jadi Pak Prof, kalau kita lihat di sini di bait yang ketiga ini memang secara keseluruhan itu alam yang terbentang luas. Tapi ada yang menarik buat saya adalah hujan yang menghidupkan tanaman, kemudian panas yang hangatkan badan, dan bacalah laut yang bergelombang, dan ikan dan sebagainya. Nah, ini semua kan sumber kehidupan. Tapi bagaimana kita bisa melestarikan sumber kehidupan itu kalau kita memang tidak sadar bahwa itu semua ciptaan Allah yang memang sejatinya itu dibagi secara merata untuk kepentingan umat, Pak Prof. Nah, itu dia. Itu dia. Kesadaran untuk menjaga lingkungan itu. Kalau tidak dijiwai oleh keyakinan bahwa ini adalah milik Allah, ini ciptaan Allah yang bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk orang lain, untuk anak keturunan berikut. Maka disitulah letak fungsinya keimanan kepada kekuasaan Allah itu. Kita tidak akan habiskan seorang. Jadi kata orang-orang di kampung, nah kalau lama jangan makan seorang. Bagilah kalau lama itu. Jadi kalau dulu kan orang-orang tua makan sirih. Sirih itu enaknya nggak ada makan sendiri. Ditaruh di atas cerana, tepak, tepak itu. Enak sirih itu kapan? Ketika dimakan bersama. Enak sirih dimakan bersama. Itu dia enaknya itu. Jadi kembali kepada yang tadi, disitulah fungsinya agama, iman, yang kita yakin, kita pakai, kita makan, kita kelola ini milik Allah. Ini milik Allah. Milik Allah diciptakan untuk semua hamba Allah, bukan hanya untuk kita sendiri. Inilah agama sebagai pengontrol. Prof, di bait yang berikutnya ini ada gunung nih. Silakan baca. Bacalah gunung bak lukisan alam membentang pandang. Bukit-bukit berbaris berjajar bak pagar alam yang pancarkan keindahan. Bacalah hutan, bacalah pepohonan dan hewan-hewan melata di hutan. Jalan-jalan panjang penghidupan. Bacalah burung yang terbang di udara, melayang, menukik, meliuk, berkejaran bagaikan penari, ikuti irama gendam. Pak Prof. Lanjutkan. Bacalah dirimu, menyelamlah ke dasar hatimu, samudra alam tak berujung, luas tak bertepi. Engkau kan bertemu dengan dirimu, engkau kan tahu siapa dirimu, engkau kan sadar untuk apa dirimu, siapa yang engkau tuju, di mana berlabuh biduk hidupmu, di sana engkau kan tahu siapa Tuhanmu. Engkau kan temukan siapa penciptamu, pemilikmu,
tempat kembalimu, tempat keabadianmu selamanya dan selamanya. Silakan, Bro. Ya, jadi kan tadi Ya. setelah kita berkelana kemana-mana di alam, akhirnya kita masuk ke dalam diri. Ya. Diri itu ternyata samudera dalam yang tidak berujung. Ya. Samudera luas yang tak bertepi. Ya. Akibatnya Ya. kita berenang tidak sudah-sudah. Kita menyelam tidak sudah-sudah. Sementara tenaga semakin lama semakin habis. Semakin habis. Ketika itulah munculnya apa yang disebut dengan tadi kepasrahan, pengakuan kepada kebesaran Allah. Ini makanya orang yang berilmu, tapi kalau belum sampai dia menemukan dirinya dengan ilmunya, yang kemudian mengantarkan dia kepada Tuhannya, sebenarnya belum berilmu. Terakhir, Pak, apa hubungan membaca dengan belajar, Pak? Membaca itu kan bagian dari belajar. Ya. Salah satu bentuk belajar itu adalah membaca. Ya. Tapi Al-Quran mengatakan membaca. Ya. Baca itu tidak berarti yang tertulis. Ya. Arti membaca di situ sebenarnya termasuk memahami, mentadabur, melakukan penelitian, menganalisis satu fenomena dengan fenomena yang lain, dicari hubungan logis antara keduanya, yang disebut dengan philosophical activities. Jadi membaca itu jangan berhenti. Artinya kalau membaca jangan berhenti, artinya belajar tidak boleh berhenti. Sampai kapan kita belajar? Sampai tidak bisa lagi belajar. Kan katakan Nabi sampai liang lahat. Liang lahat kan sudah habis, itu. Andaikan masih ada di liang lahat itu tempat belajar juga. Jadi tidak ada istilah, oh saya sudah tua, saya tidak bisa lagi belajar. Itu keliru, salah. Karena kita tadi semakin banyak kita belajar, lama-lama semakin tahulah kita kemampuan kita bahwa terbatas. Ketika di saat kita tahu kemampuan terbatas, maka kita larilah kepada kemampuan yang tidak terbatas. Yang tidak terbatas itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik itu mungkin Allah mengatakan, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang tidak berilmu itu, Prof? La yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Beda. Orang berilmu itu dia tadi dia semakin dekat kebenaran Tuhan. Orang tidak berilmu tadi itu jadi dia memahami, misalnya dia iman juga kepada Allah, tapi orang yang beriman tidak tanpa ilmu, tentu keimanan yang dangkal. Tapi beriman dengan ilmu, ilmu itu membawa ilmunya menjadikan dia berguna untuk alam semesta. Lalu orang berilmu yang beriman itu katanya dia akan mudah sampai kepada kebenarannya, Prof. Sampai mudah pada kebenaran karena tadi dengan ilmunya dia mencari, dengan imannya menuntun dia mencari kebenaran, tidak lepas kemana-mana. Itu yang apa namanya? Kemudian apa perbedaan antara kebenaran mutlak dengan kebenaran relatif itu, Pak Prof? Kebenaran kita kan relatif. Tapi kebenaran mutlak itu sesuatu yang sebenarnya juga tidak bisa ditentukan. Dalam ilmu ushul fiqh ada namanya am, ada namanya mutlak. Artinya sama-sama umum. Cuma kata dalam kaidah ushul fiqh, umumul kalau keumuman am itu syumuli, cukup. Tapi kepada umumul mutlak badali, representatif. Contohnya mutlak itu begini. Air secara mutlak. Tapi kalau air secara mutlak itu dia sudah boleh air apa saja. Tetapi yang kita maksud dengan kebenaran mutlak itu adalah kebenaran Allah. Itu. Nah, kebenaran relatif itu kebenaran kita. Karena benar dari sisi ini, tidak benar dari sisi ini. Sama dengan kita melihat angka 9. Ketika saya menulis di sini angka 6, Ustadz Wakil Semam menyebutnya angka 9. Betul. Bagi saya 6. Jadi oleh sebab itu kita harus saling memahami dalam perbedaan. Saya memahami begini dong. Saya begini. Haruskah bertengkar? Tidak. Coba Bapak pindah duduk. Artinya apa? Ketika kita berbeda pendapat dengan orang, jangan ukur orang itu dengan diri kita. Coba kita berpindah duduk, pindah masuk ke dalam diri orang. Oh, begitu. Akhirnya sudah sering kita katakan, itu yang membuat kita toleran dalam perbedaan. Tapi dalam keyakinan kukuh.
Itu yang tuh. Jadi itu yang namanya relatif. Iya. Relatif itu. Sama dengan kita melihat gunung. Iya. Nampak di sini lancip. Iya. Tapi kita balik ke sana ternyata gunung itu lebar. Iya. Iya. Sama juga ada orang orang buta melihat gajah itu kan. Ada yang mengatakan Prof, bahwa alam terkembang termasuk misalnya itu gunung, langit yang diciptakan tidak bertiang itu. Kalau gunung itu katanya tuh tiang langit. Tiang langit. Iya. Pohon-pohon juga katanya tiang langit. Cobalah pohon dan gunung itu kita hancurkan, otomatis langit katanya akan rubuh gitu kan. Iya. Nah, ini kan satu hal yang filosofis sekali ya. Filosofis sekali. Iya, iya. Makanya tidak terjangkau. Iya. Akhirnya orang-orang masing-masing orang memaknainya dengan Iya. dengan jangkauan kemampuan dia menjangkau itu. Makanya kalau orang tua mengatakan alam terkembang jadi guru itu, Iya. Allah memberikan pelajaran di samping ayat kauliyah itu melalui ayat kauniyah dengan alam. Misalnya begini, contoh saya contohkan begini. Kita pernah punya ayam, induk ayam. Induk ayam itu adalah orang tua yang paling bertanggung jawab. Yang betina, ya kan? Kalau dulu di kampung-kampung elang banyak. Jadi kalau dia induk ayam membawa anaknya main, begitu nampak elang, anaknya dipanggilnya, langsung di bawah sayapnya, sembunyi di situ. Dan elang ayam betina ini siap menghadapi semua bahaya apapun. Maka elang itu dikejarnya. Begitu. Kalau kita belajar dari situ, ada bapak-bapak, ada suami, ya kan? Dia sudah anaknya ditinggalkan begitu aja, istri tinggalkan begitu aja. Orang mau belajar, kalau begitu saya lebih rendah lah harga diri saya daripada ayam betina. Ayam betina itu contoh kan? Itu Allah memberikan pelajaran lewat alamnya itu. Gitu. Kembali kepada kebenaran mutlak dan relatif ini, Prof. Saya menarik juga nih. Katanya kebenaran mutlak itu harus kita terima secara dogmatis. Dan yang relatif itu secara skeptis ya. Tapi ada juga orang yang terus juga menganalisa yang dogmatis itu. Seperti apa, Pak? Jadi kebenaran mutlak itu ketika kita sudah menangkap satu kebenaran. Kita kukuh aja di situ di kebenaran Allah. Begini. Kebenaran Allah itu begitu mutlaknya sehingga kita tidak bisa menjangkau seluruh kebenaran Allah. Saya mencontohkan kepada mahasiswa begini. Andaikan kita contohkan kebenaran mutlak itu seperti loteng lokal ini. Ya, plafon ini. Luas sekali kan? Luas sekali. Kalian yang berdiri di sana dengan metode yang kalian gunakan, pakai tangga segala macam. Kalian jangkau kebenaran Allah itu. Kalian benar, sudah benar. Tapi saya di sini, saya jangkau pula. Sama-sama menjangkau kebenaran Allah. Haruskah kita saling mengkafirkan? Kan tidak kan? Kebenaran mutlak itu Allah saja yang paling tahu. Yang paling tahu. Tetapi menurut kita, kita sudah menjangkau kebenaran Allah itu. Itu namanya mutlak tadi. Jadi begini, dalam ilmu ushul fiqh itu yang namanya mutlak itu badali katanya, representatif. Kita bilang kepada mahasiswa, besok kalian bawa air ya. Ada yang membawa air keran. Ada yang membawa air teh. Ketika bawa air teh, kamu kok bawa air teh? Bapak kan bilang air. Ya air sudah, ini air. Air juga. Kok air keran kamu bawa? Bapak kan bilang air. Udah air. Pertengkarkah orang antara bawa air teh? Tidak. Sudah sama-sama membawa air dia. Cuma persepsi dia. Nah, air apakah sesungguhnya yang dimaksudkan oleh dosen yang tahu. Di situlah dokumennya tadi. Sudah dokumennya, doktrinnya tadi. Nah, kebenaran apa yang sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Tapi kita sudah sampai menjangkau kebenaran Allah itu. Cuma tidak tahu mutlak yang sesungguhnya yang diketahui, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu dipasrah. Pak Prof, saya ingat dengan sebuah ayat yang sering diulang-ulang Al-Quran itu. Innallaha yahkumu bainakum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ada juga yang yahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Tapi artinya sama. Sering ini diulang-ulang Pak Prof. Ini terkait dengan masalah dogma mungkin nih Pak Prof. Ya. Jadi arti ayat itu kalau kata Syatibi, arti ayat Al-Quran itu tidak ada yang berarti tunggal. Dia selalu mustarak. Contohnya ayat tentang menyentuh kulit lamastumun nisa. Abu Hanifah mengatakan itu
bersenggama suami istri. Imam Malik itu menyentuh pakai syahwat. Imam Syafi'i bersentuh saja. Sentuh saja. Setelah dipelajari ketiganya, benar ketiganya. Lah kalau benar ketiganya, yang tak benar mana? Yang tak benar yang di luar dari itu. Jadi lamasa itu berarti sentuh kulit, ada berarti jima. Itu kedua-duanya benar. Nah, keduanya benar, mana yang sebenar-benarnya benar menurut Allah? Tidak tahu kita. Itu namanya doktrin tadi. Doktrin tadi. Serahkan kepada Allah. Mungkin nanti Allah yang akan menghakimi. Tetapi kita sudah mengikuti yang benar dua. Yang tak benar mana? Yang di luar dari yang dua itu. Makanya kita katakan kalau jalan yang luas Siratal Mustaqim itu, Siratal Mustaqim itu sering diartikan jalan yang kecil, rambut dibelah 7. Bukan. Siratal Mustaqim itu jalan yang luas. Jalannya luas. Ada jalur-jalurnya. Kata orang Malaysia lain-lainnya. Lain ini, lain cepat, lain apa. Mana yang benar? Kalau kita mau ke Bukit Tinggi misalnya, ini jalannya lempang. Mana yang benar? Orang yang jalan di jalan cepat, jalur cepat atau jalur lambat? Mana yang benar? Mana yang benar? Benar mana? Yang jalur cepat, jalur lambat. Mana yang benar? Enggak, mana yang benar kalau Ustaz menjawabnya? Jalur lambat. Jalur lambat atau jalur cepat? Mana yang benar? Jadi kalau jalur lambat berarti orang jalur cepat salah. Ya kan? Enggak kan? Itu dia. Kan sama. Ini jalur cepat kalau sudah jalan tol ke Bukit Tinggi. Ya kan? Ini ada jalur cepat. Ini ada jalur sedang. Ini ada jalur lambat. Yang pertanyaannya adalah yang benar yang mana? Ketiga-tiga aja benar. Yang tak benar yang keluar dari jalan itu. Nah, itulah dasar Ustaz. Nah, Prof, ini semakin menarik kalau kita bicara masalah kebenaran dan tadi terkait dengan masalah puisi yang Prof tayangkan di sini. Dan mungkin akan kita sambung lagi nanti di kesempatan yang akan datang, Pak Prof. Terima kasih atas kesempatan kita pagi hari ini. Dan semoga saja apa yang kita bincangkan itu betul-betul bermanfaat untuk para penonton kita. Amin. Paling tidak menambah wawasan keilmuan dan jika boleh juga menambah wawasan keislaman mereka. Amin, amin. Sobat penonton, demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA tentang puisi-puisi yang ditulis beliau dan untuk hari ini berjudul Bacalah. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa kita di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.